Dua pasangan muda yang sedang berlibur dan petualangan seketika berubah menjadi mimpi buruk yang mematikan saat tersesat di sebuah wilayah suku kanibal yang terkenal kejam di hutan belantara yang terpencil, di mana mereka harus berjuang keras untuk bertahan hidup menghadapi ancaman fisik dan psikologis dari penduduk lokal yang haus akan darah. Diawali dengan di sebuah villa atau restoran yang terletak di kawasan hutan Asia. Terlihat dua pasangan suami istri yang sedang menikmati makan malam bersama. Mari kita kenali mereka lebih dekat lagi. Pria pertama yang berambut ikal ini di salah satu pihak adalah Jay, sedangkan wanita yang di sampingnya adalah bernama Maya. Di hadapan mereka ada Jess dan Ricky. Semua dari mereka adalah 4 sahabat yang sudah saling mengenal sejak kecil hingga saat ini. Kehadiran mereka di tempat tersebut bertujuan untuk mendiskusikan rencana liburan bertema petualangan dalam menjelajahi hutan. Tidak hanya membicarakan rencana liburan, Ricky juga menceritakan tentang keberhasilannya menjual sebuah perusahaan dengan keuntungan yang besar. Dan sebagai perayaannya, ia berencana akan menanggung semua biaya liburan mereka. Selama percakapan berlangsung, tampak Jay yang memberikan tatapan yang mengandung makna ambigu kepada Jess. Bahkan saat mereka bersantai di dekat kolam renang villa, Jay ini terlihat terus mencuri pandang. Setelah merencanakan liburan yang akan dimulai esok hari, Jay yang hadir bersama sang istri merasa kurang senang karena semua biaya liburan tersebut ditanggung oleh Ricky. Ternyata Jay ini merasa sedikit cemburu dengan pencapaian yang diraih oleh Ricky, di mana ia merasa terhina oleh teman-temannya karena dianggap hanya menumpang sukses dari perusahaan milik orang tuanya, yang juga merupakan mertuanya Maya. Ketika mereka mulai petualangan di hutan, mereka menggunakan jasa pemandu bernama Nick. Sebelum perjalanan dimulai, Nick memastikan untuk memberikan pelampung kepada masing-masing dari mereka. Setelah rute yang harus dilalui menuju hutan melibatkan jalur sungai, karena semua siap, Nick pun membantu mereka menaiki perahu kecil dan meminta semua ponsel diserahkan demi keamanan sepanjang perjalanan. Namun anehnya Jay ini menolak hal tersebut, yang membuat Ricky bertanya-tanya tentang apa yang disimpan dalam ponsel si Jay. I'm good. Come on, mate. Wall Street's not gonna fall over just because you're gone for 2 days. Who's gonna miss you? Akhirnya mereka pun mulai menjelajahi sungai, dan dalam perjalanan Maya bertanya kepada Nick tentang berapa lama ia mengenal hutan tersebut. Nick pun menjelaskan bahwa ia menjadi pemandu wisata karena kakek dan ayahnya juga pernah melakukan hal yang sama sebelum ia mengambil alih. Dengan begitu, pemahaman Nick tentang hutan tidak diragukan lagi. Ia juga memberitahukan mereka bahwa hutan yang mereka jelajahi memiliki area terlarang yang diduga dikuasai oleh sekelompok suku pedalaman. Siapapun dilarang masuk ke dalam wilayah tersebut, karena ayah dan kakek Nick juga tidak pernah kembali setelah berani menjelajah ke area tersebut. Namun setelah mendengar cerita tersebut, sepertinya mereka semua tidak mempercayai kecuali si Maya. Secara bersamaan, di sisi lain terdapat 2 pemotor yang merupakan seorang YouTuber. Mereka ini sedang melakukan siaran langsung dengan 30.000 penonton yang menyaksikannya. YouTuber ini ingin memberikan tontonan yang ekstrim dengan nekat masuk ke dalam hutan yang jelas-jelas terdapat tanda larangan masuk. 2 YouTuber tersebut terlihat berputar-putar mengendarai motor di tengah hutan tanpa menghadapi masalah apapun. Di sana mereka juga tidak menemukan hal yang aneh dan tampaknya selamat selama berkeliling. Namun tiba-tiba saja mereka berdua menghilang tanpa jejak. Hingga kini kalian tidak akan diperlihatkan dengan jelas tentang penyebabnya atau sosok yang terlibat. Adegan pun beralih kepada Jay dan teman-temannya yang masih mengikuti aliran sungai. Di tengah perjalanan, Jess meminta untuk berhenti sejenak dengan alasan ingin buang air kecil. Mereka pun berhenti dan menunggu Jess yang menuju ke semak-semak. Namun anehnya, alih-alih buang air kecil, Jess malah terlihat muntah. Wajah Jess menunjukkan ekspresi aneh ketika Ricky mendekatinya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan, tetapi gelap malam segera tiba. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti dari perairan dan mencari tempat untuk beristirahat semalam. Setelah selesai menyiapkan tempat tidur, Maya yang percaya pada cerita Nick tentang suku yang disebutkan sebelumnya di siang hari, kembali menanyakannya. Nick pun menjelaskan bahwa suku menakutkan itu benar-benar ada dan banyak orang yang pernah melihatnya dari jarak jauh. Dia juga menceritakan tentang beberapa penebang kayu dari perusahaan yang menjadi korban, dan sejak itu pemerintah mengumumkan daerah tersebut sebagai area terlarang. Meskipun peristiwa tersebut terjadi bertahun-tahun yang lalu,
Nick yakin suku itu tidak akan punah karena kecerdasan mereka dalam menguasai hutan. Cara berburu mereka juga unik, alih-alih langsung menyantap mangsa, mereka akan melumpuhkan mangsanya terlebih dahulu dan membiarkannya melarikan diri dalam keadaan lemah. Tindakan seperti itu dilakukan untuk melatih anak-anak mereka agar terbiasa berburu. Saat sedang asik bercerita, Jay ini datang dan menunjukkan sedikit rasa cemburu karena Maya berdua saja. Dia pun langsung menyuruhnya untuk segera tidur dan akhirnya mereka semua beristirahat. Di tengah malam saat semua orang sudah terlelap, Jess terlihat berjalan sendirian untuk buang air kecil. Setelah selesai, Jess ini kembali ke tempat tidurnya dan tiba-tiba Jay pun muncul. Di sini terungkap bahwa Jay dan Jess terlibat hubungan gelap. Jess di sini menagih janji dari Jay yang menyatakan bahwa perjalanan ke hutan ini akan menjadi momen untuk mengungkapkan perasaan kepada Maya dan Ricky dengan baik. Namun Jay mengubah pikirannya dan menyatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat. Dia bertekad untuk tidak meninggalkan Maya demi Jess yang akan tetap dianggap sebagai simpanannya. Setelah Jess marah dan sedikit berteriak, mereka kembali ke tempat tidur. Ternyata Maya dan Ricky yang belum tidur mendengar percakapan mereka, tetapi mereka lebih memilih untuk diam sambil menahan rasa sakitnya. Keesokan paginya semua orang terbangun dan terkejut dengan menghilangnya Ricky tanpa memberitahu. Nick pun mengajukan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya. Karena tidak mungkin Ricky pergi begitu saja tanpa alasan. Di sini dia juga menyadari bahwa ponsel si Jay ini telah hilang, mungkin dibawa oleh Ricky. Tanpa banyak berdiskusi, mereka semua pun akhirnya berangkat mencari Ricky. Setelah menyusuri sungai, mereka tidak juga menemukan Ricky hingga sampai di batas area terlarang. Di sini Nick enggan untuk masuk ke dalam tempat tersebut karena itu merupakan wilayah dari suku pemakan daging. Namun setelah Jay terus mendesak dan meragukan keberadaan suku itu, ditambah dengan permohonan dari Maya dan Jess, Nick pun akhirnya setuju. Saat mereka melangkah ke area terlarang, mereka menemukan sebuah perahu dan tas yang ditinggalkan oleh Ricky. Mereka pun sepakat untuk melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki saja, kecuali Nick yang ditugaskan untuk menunggu di sungai demi menjaga perahu tetap aman. Tidak lama setelah itu, Nick yang sendirian di situ mendengar suara aneh dan mendekati sumber suara tersebut dengan rasa ingin tahu. Ketika ia mendekat, ia pun terkejut oleh sesuatu yang ada di sisi lainnya. Sementara itu, Jay dan Jess yang masih mencari Ricky menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk masuk. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah helm yang tergeletak. Ternyata helm tersebut adalah milik seorang YouTuber yang nekat dan Ricky pun berada di dalam gua tersebut. Ketika ditanya mengapa dia pergi, Ricky hanya memberikan alasan bahwa ia mengalami sakit perut dan ingin berjalan-jalan sejenak. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali menuju perahu. Di sini Maya dan Jess pun berjalan terlebih dahulu, sementara Jay dan Ricky berada di belakang mereka. Disinilah Jay kembali bertanya kepada Ricky mengapa ia pergi. Di sini Ricky menjawab bahwa ia mendengar percakapan malam sebelumnya dan mengambil ponsel milik Jay untuk memastikan semuanya. Dengan sikap yang dewasa, Ricky mencoba menyembunyikan kesedihan dan patah hatinya dengan berpura-pura tidak tahu agar tidak terjadi keributan. Setelah melanjutkan perjalanan menuju perahu, mereka sampai di sana dan tidak menemukan Nick maupun perahunya. Mereka berpikir bahwa Nick telah meninggalkan mereka dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat mereka semalam. Saat dalam perjalanan pulang, mereka pun menemukan perahu Nick yang tergeletak di samping sebuah panci yang tengah mendidih. Setelah memeriksanya dengan panik, mereka pun segera pergi dari sana, sementara suku pemakan daging mengawasi dari kejauhan. Dalam perjalanan, mereka juga menemui jalan buntu akibat pohon yang menghalangi. Mereka pun merencanakan untuk menggeser perahu melewati celah-celah pohon. Namun ketika perahu mulai digeser, tiba-tiba muncul masalah ketika suku tersebut menggempur. Untungnya saja jumlah mereka yang banyak bisa lewat dengan selamat tanpa terdeteksi. Meskipun begitu, mereka harus tetap waspada. Mereka terus berjalan hingga malam dan terpaksa berhenti menunggu pagi. Di saat itu Ricky pun terpuruk dalam kesedihan karena mengetahui tingkah laku istrinya dan sahabatnya. Maya datang dan duduk di sampingnya untuk mendengarkan keluh kesah Ricky. Kini tiba saatnya Jay yang berjaga sendiri sementara yang lain tertidur. Dia terjaga dari gangguan banyaknya nyamuk dan tanpa adanya obat, dia pun mengoleskan lumpur ke tubuhnya. Namun sayang ia tak sadar hingga tidur. Tak lama setelah itu anggota suku pemakan daging datang. Tetapi beruntungnya mereka tidak melihatnya. Saat Jay menyadari kedatangan suku itu, ia pun langsung bersiap-siap. Mereka bertarung dan Jay kalah di sini setelah dipukul di kepala dalam keadaan setengah sadar. Beruntung saja Ricky datang untuk membantunya, tetapi situasi berbalik ketika Ricky akhirnya ditangkap oleh kelompok suku tersebut. Tidak lama kemudian setelah itu, Jay yang baru saja mendapatkan kembali kesadarannya mengamati kondisi Ricky yang terikat. Alih-alih melepaskan tali ikatan dan melarikan diri bersama Jay, ia berpikir untuk membiarkan Ricky menjadi korban agar dapat memiliki waktu yang cukup untuk melarikan diri bersama Maya dan Jess.
Bahkan setelah meninggalkan Ricky, Jay sempat membayangkan bahwa jika Ricky sudah tidak ada, maka Jesse dan Maya pun sepenuhnya akan menjadi miliknya. Singkat cerita, di pagi hari Maya dan Jess yang masih hidup harus rela melepas Ricky dan kembali berjuang demi menyelamatkan diri. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati, namun para anggota suku pun muncul kembali dan mengawasi mereka. Malangnya Jesse yang ketakutan justru terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh suku tersebut. Beruntungnya, kebiasaan suku adalah membiarkan korbannya terjebak terlebih dahulu, sehingga memberikan peluang bagi Maya dan Jay untuk menyelamatkan Jess yang terluka parah. Mereka di sini harus melanjutkan pelarian dengan tenaga yang tersisa. Perjalanan panjang pun harus mereka hadapi dengan kepayahan. Akhirnya mereka terjerat pada situasi yang buntu yang memaksa mereka melompat ke dalam air terjun. Sebab satu-satunya jalan yang mereka tahu adalah jalur sungai. Setelah mencebur ke dalam air terjun, mereka melanjutkan untuk menyusuri sungai dan secara kebetulan mereka menemukan sebuah perahu yang terbawa oleh arus. Mereka pun di sini segera menaiki perahu tersebut dan berusaha keluar dari wilayah terlarang. Di tengah perjalanan, Jay menyadari bahwa anggota suku masih mengawasinya. Dengan sebuah pisau yang ditemukan di perahu, ia merencanakan aksi dengan menyelam menuju daratan dan bersembunyi di dalam semak-semak agar anggota suku terjebak dalam perbuatannya. Mereka pun terlibat dalam duel 1 lawan 1. Beruntung saja, Jay di sini mampu bertahan dan mengalahkan lawannya. Namun saat dia hendak kembali ke perahunya, muncul sekelompok suku yang jumlahnya mungkin 1 RT mendekati mereka. Mereka pun melihat kondisi Jess yang sedang hamil, serta Maya yang ketakutan dan merasa bersalah karena telah meninggalkan Ricky. Tiba-tiba saja Jay di sini bertekad untuk berperan sebagai pahlawan, rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kedua wanita tersebut. Akhirnya Maya dan Jess pun berhasil menjauh dari lokasi berbahaya dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Mereka pun di sini berusaha dengan keras untuk menjangkau puncak tebing demi mencari pertolongan. Dan pada akhirnya keduanya pun berhasil selamat.